Eh, kamu udah tahu belum sih skill apa yang dibutuhin di abad 21 ini? Skill bikin TikTok? Aduh, bukan. Ini tuh namanya The 4C atau Collaboration, Critical Thinking, Communication, dan Creativity. Mulai. Apa tuh? Jadi, kamu belum tahu apapun soal skill ini. Ya udah, mending kita nonton bareng video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Fadila, NIM 041911233164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the 4C of problem solving dengan contoh penerapannya pada kolaborasi antara Gojek dengan Bluebird. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara problem solving dengan decision making. Jadi, problem solving itu merupakan suatu aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai alternatif solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Sedangkan decision making merupakan bagian dari problem solving yang merupakan proses pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatifnya. Nah, apa sih the 4C itu? The 4C yang terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity merupakan skill yang dibutuhkan di abad 21 ini untuk mencapai kesuksesan dan membantu dalam memecahkan masalah atau problem solving. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut setiap unsur dari the 4C ini. Yang pertama ada communication. Komunikasi adalah praktik menyampaikan ide dengan cepat dan jelas. Komunikasi mengekspresikan pikiran dan mengartikulasikan pendapat dengan jelas. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara memberi informasi, membujuk, atau memotivasi. Selanjutnya ada collaboration. Skill kolaborasi ini merupakan kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menempatkan bakat, keahlian, dan kecerdasan untuk bekerja. Kolaborasi dapat dilakukan dengan menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan saling menghormati antar tim yang beragam. Semua pihak diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan keinginan untuk membantu pihak lain. Selain itu, para pihak dapat membagi tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi. Nah, selanjutnya ada critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah praktik memecahkan masalah dan merupakan suatu bentuk pembelajaran, pemikiran, dan analisis yang lebih dari sekedar menghafal dan mengingat informasi dan fakta. Berpikir kritis terjadi ketika seseorang menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan, atau mensintesis informasi dan menerapkan pemikiran kreatif untuk membentuk argumen, memecahkan masalah, atau mencapai kesimpulan. Nah, para pihak yang terlibat harus menemukan jawaban dan strategi yang paling efektif untuk memecahkan masalah. Mereka harus menganalisis seluruh bagian yang terhubung antara satu sama lain agar memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, juga harus dilakukan analisis dan evaluasi bukti, klaim, dan keyakinan secara efektif. Nah, yang terakhir ada creativity. Berpikir kreatif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penciptaan ide, contohnya seperti brainstorming, dan memperbaiki atau mengelaborasi ide yang telah ada untuk meningkatkan dan memaksimalkan kreativitas. Bekerja secara kreatif dengan orang lain harus memiliki pikiran yang terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam.
Kegagalan yang dialami dapat dilihat sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh penerapan The 4C ini pada kolaborasi antara Gojek dengan Bluebird. Yang pertama, saya akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Gojek dan Bluebird. Gojek merupakan startup penyedia layanan pemesanan transportasi online. Gojek tidak memiliki armadanya sendiri dan hanya memanfaatkan armada yang dimiliki oleh para mitranya. Sedangkan Bluebird merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan merupakan pemain terbesar di sektor ini, dengan layanan utamanya berupa taksi. Meskipun memiliki aplikasinya sendiri, Bluebird mulai mengalami penurunan konsumen karena sebagian dari mereka beralih menggunakan layanan aplikasi online seperti Gojek. Nah, meskipun demikian, Bluebird dan Gojek tidak saling memandang satu sama lain sebagai kompetitor yang harus disingkirkan. Mereka justru memandang keadaan ini menjadi suatu peluang kerjasama yang menjanjikan. Nah, selanjutnya dari yang pertama, yaitu communication. Di sini, pihak Gojek dan Bluebird berkomunikasi untuk membagikan ide dan solusi untuk melakukan kolaborasi agar dapat memecahkan permasalahan mereka, di mana Bluebird mengalami penurunan konsumen karena sebagian konsumen berpindah menggunakan layanan aplikasi online seperti Gojek. Dan juga Gojek yang tidak memiliki armadanya sendiri. Gojek dan Bluebird berdiskusi mengenai kerjasama mereka yang akan dilakukan dengan mengakselerasi revolusi digital yang akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan solusi teknologi sebagai kebutuhan sehari-hari. Kerjasama ini juga meliputi aspek teknologi, sistem transaksi, dan promosi yang fokus untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya, dari segi collaboration, Gojek sebagai penyedia layanan aplikasi online berkolaborasi dengan Bluebird sebagai penyedia jasa transportasi yang memiliki armadanya sendiri, merupakan kombinasi kerjasama yang akan menghasilkan win-win solution, di mana kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan. Dengan berkolaborasi, Gojek dapat menambah armada transportasi mereka, dan Bluebird dapat menggunakan sistem pembayaran dari Gojek, yaitu GoPay, sebagai metode pembayaran di aplikasinya sendiri. Selain itu, Bluebird juga dapat memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh Gojek untuk menemukan rute tercepat. Selanjutnya adalah critical thinking. Di sini, Gojek dan Bluebird harus memikirkan bagaimana caranya agar mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi persaingan. Mereka melakukan analisis target pasar untuk menentukan strategi yang paling efektif yang dapat mereka terapkan. Gojek mengincar segmen generasi muda, dan Bluebird mengincar segmen kelas menengah ke atas. Dengan kolaborasi ini, mereka dapat mendorong efisiensi operasional perusahaan dan juga memperkuat pangsa pasar mereka. Yang terakhir adalah creativity. Gojek dan Bluebird mengemas kolaborasi mereka dengan kreatif. Mereka menerapkan harga yang lebih murah apabila pelanggan memesan taksi Bluebird melalui aplikasi Gojek dibandingkan jika memesan dari aplikasi Bluebird langsung. Mereka juga memberikan promo bagi pengguna yang memesan Bluebird melalui Gojek. Dengan ini, Gojek dan Bluebird dapat menarik perhatian konsumen untuk menggunakan layanan kolaborasi mereka. Nah, dengan menerapkan The 4C ini, Gojek dan Bluebird dapat memecahkan permasalahan mereka bersama-sama. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.